Sehingga darah yang harusnya mengalir secara sempurna, cukup, itu menjadi terhambat. Sehingga suplai oksigen termasuk salah satu ke otot jantung itu berkurang. Nah, inilah salah satu dari faktor pencetus dari angina pectoris yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Tapi Dwi, bukan hanya kamu saja ya, dan saya di sini untuk menjelaskan kepada pemirsa tentang angina pectoris. Saya akan berdiskusi lebih jauh dengan rekan sejawat saya, yaitu ahli jantung, yaitu Dr. Benny Hartono. Beri tepuk tangan. Apa kabar, Dok? Baik, baik. Ini, Dok, ini bicara masalah angin duduk. Memang secara medis atau ilmu kedokteran tidak mengenal dengan istilah angin duduk. Penyakitnya kita persempit ke pemirsa bahwa salah satu sebutan untuk angin duduk ini dari istilah medisnya adalah angina pectoris. Ini berkaitan dengan organ vital kita, yaitu jantung. Tapi mungkin lebih enak pemirsanya, penyebab dari angina pectoris ini salah satu tadi adalah aterosklerosis ya, Dok ya. Nah, penyebab lainnya apa, Dok? Ya, jadi saya mau clearkan dulu, memang tadi angin duduk itu tidak ada dalam istilah kedokteran. Ya, jadi angin duduk yang menyebabkan kematian itu kemungkinan besar adalah suatu serangan jantung atau kita sebut sebagai sindroma koroner akut. Ya. Nah, gejalanya adalah angina pectoris. Jadi nyeri dada yang hebat sekali, biasanya 15 sampai 30 menit ya. Kadang bisa seperti ditusuk, bisa, tapi paling banyak rasanya seperti tertekan. Kemudian disertai gejala-gejala mungkin keringat dingin, mual muntah, mungkin sampai pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, ini angina pectoris berkaitan dengan jantung, ini akan dekat sekali dengan yang namanya mengundang kematian. Nah, proses dari angina pectoris sampai menyebabkan kematian itu dikarenakan apakah suplai tadi yang saya jelaskan di animasi, suplai oksigen yang terlalu lama tidak terpenuhi oleh otot jantung, atau ada faktor lain? Kenapa seorang yang terkena serangan jantung bisa meninggal mendadak? Ya, jadi kalau perjalanan alamiahnya, seseorang yang terkena serangan jantung 50% akan meninggal dalam 1 bulan pertama. 25% atau seperempatnya akan meninggal dalam 2 jam pertama. Ya, kenapa dia bisa meninggal? Jadi terjadi sumbatan yang tiba-tiba pada pembuluh koroner yang memperdarahin otot jantung. Karena sumbatannya itu tiba-tiba, maka otot jantung secara tiba-tiba juga tidak mampu memompa, karena fungsi jantung itu memompa darah. Ya, karena terjadi sumbatan, nggak dapat suplai makanan, dia tidak mampu memompa. Jadi kegagalan akut dari jantung. Ya, kedua, kenapa dia bisa meninggal mendadak? Karena waktu terjadi serangan jantung itu suplai kan kurang. Nah, jantung berdenyut tuh ada listriknya. Nah, listrik jantung itu terganggu. Jadi terjadi gangguan irama jantung seperti namanya ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi yang mengakibatkan jantung tidak memompa, tapi hanya bergetar, sehingga tidak ada suplai darah ke otak dan organ-organ penting lain. Jadi tadi unik sekali bahwa hampir 50% aja akan meninggal di saat 1 bulan sejak serangan pertama. 25% itu 2 jam. Bila tidak ditangani. Dok, jika gejalanya seperti angin duduk ya, tadi yang kayak keringat jagung, kemudian mual muntah, ini saya yakin pemirsa di rumah bahwa tidak mungkin langsung bawa ke dokter. Pasti yang namanya satu keluarga itu panik. Misalnya suaminya kena, istri pasti panik. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh istri saat itu? Jadi ini serangan pertama ya? Iya, serangan pertama. Jadi kalau kita keluarga menemukan pasien dengan gejala-gejala seperti saya sebutkan di atas, ya harus tenang sih sebenarnya. Tenangkan pasien ya. Didudukan bukan berarti didudukannya itu ditindis gitu enggak? Apakah kita biasanya adalah mengkondisikan dengan bantal. Betul. Itu kan dari tempat tidur ya. Boleh disandarkan ya. Apakah tegak lurus atau cukup kayak 3/4 begitu? Ya, 3/4 ataupun tegak lurus sih boleh. Yang penting dalam posisi duduk ya. Kalau ada persediaan P3K di rumah, misalnya dulu ada saudaranya atau apa yang punya obat lah, atau keluarga yang pernah sakit jantung, jadi ada obat, misalnya seperti sedokat kita bilang, untuk pengenceran darahnya, nitrogliserin, nitrogliserin kita bisa kasih di bawah lidah. Kemudian kalau ada pengencer darah di rumah, misalnya golongan ya obat-obat sakit kepala kayak aspirin, boleh dikasihkan saat itu. Nih Dok, aku mau nanya nih Dok,
pencegahannya nih dok, supaya orang tidak terkena angin duduk itu seperti apa dok? Pencegahan? Ya. Waduh, ya kalau kita ngomong pencegahan ya harus dimulai dari usia dini. Memang, Nah, ya. dari masih dini. Masih dini banget. Oke. Makanya nama saya Dini Andika. Ya. Jadi ya pertama ya asupan makanan ya. Asupan makanan tentu harus dijaga Ya. ya. Rendah lemak ya, rendah gula, Oke. rendah garam ya. Terus harus ada aktivitas fisik ya. Olahraga ya, olahraga teratur ya, seminggu ya 3 sampai 5 kali. Tapi tidak berlebihan ya dok kan? Ya, tidak berlebihan ya. Terus ya kontrol kalau udah menjelang usia 30-40 ya, kontrol terhadap faktor resiko. Apakah ada hipertensi apa enggak ya, apakah ada diabetes apa enggak, apakah kolesterolnya normal apa enggak. Alhamdulillah. Ya kan? Terus juga merokok. Alhamdulillah. Merokok sih dari muda sampai Iya. tua sih bisa ya, merokok ya. Beri tepuk tangan untuk Dokter Benny atas informasinya. Terima kasih banyak Dokter Benny. Jika masih nemani saya untuk segmen berikutnya, nah itu lagi, apapun penyakitnya tetap balik kepada bagaimana Anda menciptakan gaya hidup dan pola makan yang sehat. Setelah ini kita akan membahas suatu masalah yang berkaitan dengan wajah Anda. Tidak hanya masalah penampilan yang mengganggu hal tersebut, tapi juga masalah yang berkaitan dengan gangguan pada kulit. Nah, penyakit apakah ini? Jangan kemana-mana, setelah lagi Dokter Rose Indonesia akan kembali. Benarkah makanan tertentu dapat memicu timbulnya jerawat?